Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizvan Hilmi Roifi dengan NIM AH51 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 1 dari RPT, yang dimana tugas ini menjabarkan dua artikel dan laporan, yang dimana yang pertama saya akan menjelaskan tentang poster ini yang dari laporan pertama, yang dimana pada laporan ini berjudul Mapping Mining to the Sustainable Development Goals and Atlas, yang dimana laporan ini diterbitkan pada Juli 2016 oleh Columbia Center on Sustainable Investment atau CCSI dan United Development Program UNDP dan United National Sustainable Development Solution Network atau SDSN. Yang dimana tujuan dari laporan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana sektor tambang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini, yang dimana mendorong perusahaan tambang ini untuk mengintegrasikan praktik berkelanjutan ke dalam strategi bisnis dan operasional mereka. Baik, dari poster yang saya buat, yang dimana pada industri pertambangan jika dikelola dengan baik, maka dapat memberikan dampak positif yang sangat besar, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong inovasi, serta membawa investasi dan pembangunan infrastruktur dalam skala yang sangat luas. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola secara bertanggung jawab, maka industri tambang ini juga dapat menyebabkan berbagai permasalahan serius, termasuk degradasi lingkungan, hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal, meningkatnya ketimpangan sosial, dan konflik antar kelompok masyarakat, dan lain-lain. Dan di mana laporan ini bertujuan untuk memetakan hubungan antara sektor tambang dengan SDGs ini atau pembangunan berkelanjutan, yang dimana untuk memberikan wawasan bagi perusahaan tambang tentang bagaimana mereka dapat lebih aktif berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, yang dimana atlas ini juga dimaksudkan untuk memotivasi berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa sektor tambang ini memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, di sini ada beberapa SDGs yang saya masukkan uh, dalam laporan ini. Untuk yang pertama dari SDG 6 dan 7 yang ada kaitannya dengan aspek keberlanjutan lingkungan, yang dimana SDG 6 ini yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi menyoroti bagaimana kegiatan tambang dapat mempengaruhi ketersediaan air dan ekosistem darat, sehingga diperlukan upaya mitigasi terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul. Lalu SDGs 7 yang berkaitan dengan energi bersih dan terjangkau, serta SDGs 13 juga, yang dimana menekankan bahwa sektor tambang mempunyai peluang untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon dengan menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Lalu ada lagi kaitannya SDGs 1 dan SDGs 16 tentang aspek sosial, yang dimana untuk SDG 1 menunjukkan bahwa sektor tambang sebenarnya punya potensi untuk berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi yang ada di areanya atau area lokal. Namun perlu diketahui bahwa perusahaan juga harus memastikan bahwa manfaat tersebut dapat dinikmati secara adil oleh semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang rentan seperti perempuan dan masyarakat adat. Lalu ada SDGs 16 yang berkaitan dengan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, di mana menekankan bahwa industri tambang ini perlu berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dengan mencegah korupsi, menghormati hak asasi manusia atau HAM, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya alam. Lalu yang terakhir ada kaitannya dengan aspek pengembangan ekonomi, yang dimana ada di SDGs 8 dan SDGs 9. Untuk yang SDGs 8 yang kaitannya dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang dimana menyoroti bagaimana industri tambang ini dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas, baik melalui penciptaan lapangan kerja secara langsung maupun ekosistem bisnis yang berkembang di sekitar lokasi tambang tersebut. Lalu ada SDG 9 yang berkaitan tentang infrastruktur inovasi dan industrialisasi, yang dimana
bahwa sektor tambang ini memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan infrastruktur, inovasi teknologi, serta praktik produksi yang lebih berkelanjutan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, seperti itu. Jadi, itu untuk poster. Lalu selanjutnya akan saya jelaskan untuk yang kedua, yaitu adalah resume dari laporan yang satu lagi. Baik, jadi pada resume ini, di panduan ini menyajikan versi terbaru dari ICMM pada tahun 2008, yang dimana penutupan tambang terpadu yang seperti versi-versi sebelumnya, panduan ini memberikan panduan tentang aspek-aspek penting dari penutupan ranjau yang difokuskan pada proses berulang dari tahap awal pengumpulan pengetahuan, pelibatan, hingga ke perencanaan. Yang dimana hal yang mendasar dalam proses ini adalah perlunya mempertimbangkan penutupan tambang sebagai bagian dari integral dari inti bisnis di operasi tambang itu sendiri. Yang dimana struktur panduan ini memberikan panduan praktik yang baik dalam menyampaikan elemen-elemen kunci dan perencanaan dan pelaksanaan penutupan tambang, termasuk pelaksanaannya. Saya akan menjelaskan yang pentingnya saja, yang dagingnya saja. Yang pertama ada visi, prinsip, dan tujuan dari penutupan tambang. Jadi setiap tambang yang akan ditutup harus mempunyai visi jangka panjang yang mencerminkan tujuan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan. Visi ini harus memperhitungkan berbagai faktor, termasuk persyaratan, peraturan pemerintah, kesejahteraan masyarakat sekitar, serta dampak ekologis yang ditimbulkan. Lalu adanya identifikasi dan penilaian risiko serta peluang, yang dimana dalam proses penutupan tambang ini, berbagai risiko dan peluang harus diidentifikasi secara komprehensif, mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan ekologis. Dengan melakukan evaluasi risiko secara sistematis, perusahaan dapat menentukan prioritas tindakan yang diperlukan, serta mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk memastikan keberhasilan rencana penutupan tambang itu sendiri. Baik, untuk gambar di samping, ini merupakan integrasi dari penutupan tambang dalam perencanaan siklus hidup tambang. Jadi, penutupan tambang harus direncanakan sejak awal operasi tambang agar transisi menuju pasca penutupan dapat berjalan dengan lancar dan terstruktur. Jadi, dengan pendekatan ini, berbagai risiko yang dapat muncul akibat kurangnya perencanaan dapat diminimalkan, serta memastikan bahwa aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan telah dipertimbangkan secara menyeluruh. Baik, jadi dari gambar ini menggambarkan adanya kerangka kerja penutupan tambang atau Mine Closure Framework ada di sini. Yang dimana pada kerangka ini itu mencakup tahapan-tahapan yang penting, mulai dari perencanaan hingga penyerahan akhir atau final relinquishment, yang dimana kerangka kerja ini menekankan pentingnya integrasi antara aspek teknis, sosial, dan lingkungan dalam proses penutupan tambang. Yang dimana terdapat tahapan utama dari kerangka ini, yaitu desain dan perizinan, yang dimana tahap awal ini adalah melibatkan perencanaan dan perizinan terkait penutupan tambang. Lalu ada konstruksi, yang dimana tahap ini melakukan pelaksanaan konstruksi yang diperlukan untuk penutupan tambang. Lalu yang ketiga ada operasi dan penutupan progresif, yang dimana dilakukan secara bertahap selama masa operasi. Lalu ada closure atau penutupan, yang dimana tahap ini melakukan penutupan akhir tambang. Lalu ada post-closure, yang dimana ini adalah tahap pemantauan, pemeliharaan, dan pengelolaan setelah penutupan tambang. Lalu yang terakhir ada penyerahan akhir atau final relinquishment, yang dimana tahap ini merupakan tahap akhir penyerahan tanggung jawab dan dari lahan bekas tambang itu. Baik, lalu ada elemen-elemen perencanaan penutupan. Jadi pada gambar ini menggambarkan elemen-elemen yang penting dalam perencanaan penutupan tambang yang disajikan dalam bentuk siklus. Jadi siklus ini itu menekankan bahwa perencanaan tambang adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan seluruh siklus hidup tambang, yang dimana perencanaan penutupan tambang ini awalnya harus diintegrasikan sejak awal dalam perencanaan umur tambang, bukan hanya sebagai pemikiran akhir. Lalu keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting, yang dimana dalam pengembangan rencana penutupan tambang ini, yang dimana pengumpulan dan pengelolaan informasi yang relevan untuk penutupan tambang ini harus disesuaikan.
Dan juga tentunya visi, prinsip, dan tujuan yang jelas ini perlu di-manage untuk penutupan tambang ini. Lalu ada juga mengidentifikasi dan menilai risiko peluang. Perlu ada di dalam penutupan tambang seperti itu. Lalu ada gambar yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tujuan penutupan tambang atau inputs to closure objective. Jadi faktor-faktor ini dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu pertimbangan internal dan eksternal, yang dimana untuk yang pertimbangan internal atau internal consideration ini mencakup kebijakan perusahaan terkait penutupan tambang, panduan yang diikuti ketersediaan sumber daya, seperti keuangan, manusia, dan lain-lain. Dan jadwal waktunya itu ditetapkan. Lalu ada kendala atau kemampuan pencapaian. Jadi ini merujuk pada batasan-batasan yang ada di lokasi tambang seperti kondisi fisik, teknis lingkungan, dan ketersediaan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan penutupan. Lalu ada pertimbangan eksternal atau external consideration yang dimana ini mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar tambang yang dampaknya mungkin timbul akibat penutupan dan risiko-risiko yang terkait seperti itu. Lalu ada panduan internasional dan persyaratan peraturan yang dimana ini merujuk pada standar peraturan internasional serta nasional yang harus dipatuhi dalam proses penutupan tambang. Lalu ada masukan dari pemangku kepentingan, maksudnya visi masyarakat, tekanan publik, yang dimana ini mencakup masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat sekitar, pemerintah sekitar, dan organisasi pemerintah, yang dimana visi masyarakat ini terkait penggunaan pasca penutupan dan tekanan publik terhadap praktik penutupan yang bertanggung jawab. Lalu yang terakhir ada closure objective. Jadi di sini tujuan penutupan, yang dimana ini adalah hasil akhir dari pertimbangan internal dan eksternal, yaitu tujuan-tujuan yang spesifik yang ingin dicapai dalam proses penutupan tambang. Yang dimana siklus ini menekankan bahwa penetapan tujuan penutupan tambang harus mempertimbangkan berbagai faktor, yang dimana baik internal maupun eksternal. Dengan pertimbangan semua faktor ini, perusahaan tambang ini dapat mengembangkan rencana penutupan yang realistis, berkelanjutan, dan diterima oleh semua pemangku kepentingan. Gitu. Baik, jadi selanjutnya ada pemanfaatan lahan pasca penutupan dan transisi sosial dan pelaksanaan data dan tata kelola penutupan tambang. Jadi setelah tambang ditutup, lahan yang digunakan harus memiliki tujuan pemanfaatan yang jelas, baik untuk rehabilitasi lingkungan, pengembangan ekonomi, maupun penggunaan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, perencanaan transisi sosial juga harus dipersiapkan dengan matang untuk memastikan bahwa pekerjaan tambang ini dan komunitas sekitar tidak mengalami dampak negatif akibat berakhirnya operasi tambang ini. Lalu, rencana eksekusi penutupan tambang harus mencakup langkah-langkah yang konkret serta alokasi sumber daya yang diperlukan selama masa transisi hingga pasca penutupan. Tata kelola yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga proses penutupan dapat berjalan sesuai dengan standar yang diterapkan. Lalu ada pemantauan, pemeliharaan, dan pelepasan aset tambang. Jadi setelah tambang ini akan ditutup, maksudnya, jadi diperlukan sistem pemantauan dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa lahan yang direhabilitasi atau di vegetasi ini dapat mencapai standar keberlanjutan yang telah ditentukan. Selain itu, pelepasan aset tambang ini kepada pihak yang bertanggung jawab seperti pemerintah atau komunitas lokal, yang dimana harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Lalu, penutupan sementara ataupun mendadak, di mana dalam beberapa kasus ada saja mungkin tambang harus ditutup secara tiba-tiba akibat faktor eksternal seperti perubahan kebijakan, bencana alam, ataupun kondisi ekonomi yang tidak stabil. Jadi oleh karena itu, perusahaan tambang ini harus mempunyai strategi yang dapat diterapkan dalam situasi seperti ini. Termasuk contohnya itu rencana perawatan dan pemeliharaan sementara agar dampak lingkungan dan sosial dapat diminimalkan. Lalu yang terakhir, keterlibatan pemangku kepentingan dan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi sepanjang proses penutupan tambang ini, perusahaan harus terus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan.
Jadi keterlibatan aktif dari berbagai pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa penutupan tambang berjalan sesuai dengan harapan semua pihak dan tetap mematuhi peraturan yang berlaku di tingkat nasional maupun di internasional. Itu. Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dari 2 laporan tadi dan artikel tadi. Baik, sekian kurang lebih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.